Selama badai dengan kekuatan 8 di Laut Baltik, penumpang dan kru mendengar suara benturan logam yang keras di bagian depan kapal feri andalan Estonia. Ini adalah malam September yang dingin dan penuh badai, dan MS Estonia berada dalam kondisi berbahaya. Tindakan cepat diperlukan untuk mencegah kapal itu tenggelam. Namun, momen krusial untuk mencegah bencana terlewatkan dan air mulai membanjiri kapal. Kapal dengan cepat terisi lebih banyak air dan segera tenggelam ke samping di bawah permukaan air. Para penumpang berebut satu sama lain untuk melarikan diri ke dek luar. Hanya sedikit yang akan selamat. MS Estonia adalah kapal feri pesiar yang dibangun pada tahun 1980 untuk perusahaan Finlandia Rederi Apsele oleh Meyer Werft di Papenburg, Jerman Barat. Selama tahun 1980-an dan awal 90-an, kapal ini dioperasikan pada rute feri antara Finlandia dan Swedia oleh berbagai perusahaan. Pada tahun 1986, seorang penumpang dibunuh di atas kapal. Pada tahun 1987, terjadi lagi pembunuhan dan satu percobaan pembunuhan. Pada tahun 1993, kapal itu dijual kepada Nordstrom dan kepada Linn untuk digunakan di rute S-Line dari Tallinn ke Stockholm. Rute terakhir yang akan dilayarinya. MS Estonia adalah kapal terbesar di Estonia pada saat itu dengan kapasitas menampung 2.000 penumpang. Kapal ini juga bisa membawa kargo dan hingga 460 mobil. Kapal ini memiliki 11 dek dengan fasilitas penumpang yang terletak di dek 1, 4, 5, dan 6. Kru kapal menempati dek 7 dan 8, sedangkan dek 2 dan 3 digunakan untuk mobil dan kargo. Estonia adalah kapal feri Ro-Ro dengan akses kendaraan melalui haluan. Haluan kapal dibangun dengan visor yang dapat terbuka ke atas dan sebuah ramp mobil yang dapat ditarik yang diposisikan di dalam visor saat visor ditutup dengan segel kedap air. Pada pukul 19.15 tanggal 27 September 1994, MS Estonia berangkat dari Tallinn, Estonia menuju Stockholm, Swedia dalam perjalanan rutinnya. Kapal sedikit terlambat dari jadwal, tetapi tidak ada yang menyadari adanya masalah. Kapal diharapkan tiba di Stockholm keesokan paginya sesuai jadwal. Terdapat 989 orang di atas kapal, 803 diantaranya adalah penumpang, sebagian besar berasal dari Swedia. 186 adalah awak kapal, sebagian besar berasal dari Estonia. Jumlah sebenarnya mungkin bahkan lebih tinggi. Kapal tersebut terisi penuh dan sedikit miring ke kanan karena distribusi kargo yang buruk. Badai sedang mulai terbentuk dan cuaca semakin memburuk. Dalam badai yang nantinya akan berubah menjadi badai dengan kekuatan gale force 8, hembusan angin sangat kencang dan ombaknya tinggi. Hujan turun dan cuacanya dingin, suhunya sekitar 10 derajat Celcius. Bukan berarti ini hal yang tidak biasa untuk Laut Baltik pada waktu tahun seperti ini. Meskipun nantinya akan menjadi masalah bagi MS Estonia, orang-orang tidak khawatir tentang cuaca. Semua feri penumpang yang dijadwalkan berlayar di wilayah tersebut tetap berangkat meskipun cuacanya seperti ini. Pada awalnya semuanya berjalan sesuai rencana. Saat itu tengah malam. Mualim 1 MS Mariela, sebuah feri yang berada di dekatnya, mencatat kecepatan Estonia sekitar 14,2 knot. Petugas dari feri lain yang berada di dekatnya, MS Silja Europa, juga memperkirakan kecepatannya antara 14 hingga 15 knot. Beberapa penumpang khawatir kapal itu melaju terlalu cepat untuk kondisi badai seperti ini. Beberapa penumpang mengalami mabuk laut, yang lain khawatir tentang kemampuan kapal untuk menghadapi kondisi seperti ini. MS Estonia tetap melanjutkan perjalanan. Pada pukul 01.00 cuaca masih buruk, kecepatan angin antara 34 hingga 56 mil per jam. Ini setara dengan kekuatan 7 hingga 8 pada skala Beaufort. Tinggi gelombang juga masih signifikan, dengan gelombang mencapai 4 hingga 6 meter. Pada pukul 0,110, Estonia berada di pinggiran Kepulauan Turku. Beberapa penumpang berada di bar dan restoran kapal, atau mereka sedang berada di diskotik. Yang lain sudah kembali ke kabin mereka karena lelah atau mabuk laut. Tanda pertama adanya masalah terdengar ketika ada dentuman keras dengan suara logam yang mengganggu di haluan kapal. Suara itu diduga disebabkan oleh gelombang besar yang menghantam pelindung haluan, tetapi tidak jelas apakah kapal mengalami kerusakan. Pada saat ini, Kapten di Anjungan, Arvo Andersen, masih punya waktu untuk mencegah bencana. Jika dia memerintahkan kecepatan kapal dikurangi, air tidak akan masuk deras melalui bagian depan.
Jika dia memerintahkan pemeriksaan menyeluruh pada pelindung dan rem kapal, dia akan menemukan bahwa bagian itu rusak parah. Sebaliknya, satu-satunya pemeriksaan pada pelindung dan rem yang dilakukan hanyalah memeriksa lampu indikator yang menandakan rem sedang dibuka atau ditutup. Pemeriksaan itu tidak menemukan apa-apa dan kru mengira semuanya baik-baik saja. Kapal tetap melaju dengan kecepatan lebih dari 14 knot. Selama 10 menit berikutnya, lebih banyak suara terdengar oleh penumpang dan kru kapal di bagian haluan. Kunci-kunci pelindung kapal telah gagal menahan tekanan gelombang badai. Pelindung tersebut terlepas dari bagian kapal lainnya dan menarik rem di belakangnya hingga terbuka sebagian. Pelindung dan rem terlepas pada titik-titik yang tidak memicu peringatan terbuka atau tidak terkunci di anjungan. Masalah ini tidak terdeteksi pada lampu indikator. Bunyi dentuman logam pertama kemungkinan besar adalah suara mekanisme pengunci bawah pelindung yang gagal berfungsi. Suara-suara berikutnya berasal dari pelindung yang bergetar mengenai lambung kapal saat pelindung itu terbuka dan tertutup karena kapal melewati ombak besar. Kapal berada dalam bahaya karena air masuk dari haluan dan tidak ada tindakan yang diambil. Lebih parahnya lagi, kru kapal tetap tidak menyadari saat kejadian berlangsung. Kru di anjungan tidak bisa melihat pelindung dari posisi mereka. Ada pemantauan video pada rem bagian dalam, tetapi monitor di anjungan tidak terlihat dari pos kemudi tempat kru berada. Kru tidak bisa melihat saat situasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Pada pukul 01.15, kunci-kunci lainnya pada pelindung haluan gagal dan pelindung tersebut benar-benar terlepas dari kapal. Saat pelindung itu terlepas, pelindung tersebut merobek pintu muat di belakangnya. Air langsung masuk ke dalam kapal yang segera miring berat ke kanan sebesar 15 derajat. Estonia mulai tenggelam. Dengan visor dan rem terbuka ke laut, air membanjiri dek kendaraan Estonia. Sebagai kapal feri roll-on roll-off, Estonia sangat rentan terbalik. Ini karena memiliki sejumlah besar air di dek kendaraan yang terbuka lebar akan membawa bencana. Bukan hanya karena dek kendaraan dapat menampung volume air yang besar. Ini juga karena apa yang dikenal sebagai efek permukaan bebas. Ini terjadi ketika gerakan air yang berputar di dek terbuka yang luas menghambat kemampuan kapal untuk kembali tegak setelah terguling oleh gelombang. Estonia sedang mengalami efek permukaan bebas ini dan dengan cepat mengambil lebih banyak air. Permukaan air naik dengan cepat dan kapal semakin miring. Kapal itu tenggelam di bawah garis air dengan cepat dan para penumpang kapal mulai berebut dengan putus asa untuk bertahan hidup. Mereka hanya punya beberapa menit untuk melarikan diri dari kapal. Saat kapal miring, tangga-tangga dipenuhi penumpang dan sulit untuk dilewati karena kapal berada pada sudut yang sangat curam. Perabotan dan peralatan jatuh menimpa para penumpang, menjebak mereka di dalam kapal. Dinding berubah menjadi lantai, membuat mustahil untuk mengetahui jalan keluar. Para penumpang panik dan berjuang untuk melarikan diri. Beberapa orang membeku dan tetap di tempat mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Yang lain tidak mampu melewati koridor yang penuh sesak. Banyak kru mencoba membantu penumpang melarikan diri, membentuk rantai manusia untuk saling menarik keluar dari lorong-lorong yang curam. Namun, hanya sedikit yang pada akhirnya berhasil sampai ke permukaan. Kru di anjungan mulai mencoba menangani situasi, tapi semuanya sudah terlambat. Pada pukul 01.20, saat kepanikan untuk bertahan hidup semakin memuncak di atas kapal Estonia, kru akhirnya membunyikan alarm. Melalui sistem pengeras suara kapal, suara perempuan yang pelan memanggil dalam bahasa Estonia, "Alarm, alarm, ada alarm di kapal." Ini segera diikuti oleh alarm internal untuk kru. 1 menit kemudian, sinyal darurat umum dibunyikan. Pada pukul 01.22, kru kapal mencoba mengirimkan sinyal Mayday, tetapi mereka gagal menyampaikan pesan dengan jelas. Europa, Estonia, Krasna Estonia. Sicilia, Estonia. Estonia, di sini Sicilia, Eropa. Menjawab di saluran 60. Panggilan Mayday mengikuti format standar untuk menyampaikan beberapa informasi penting. Mayday, nama kapal, lokasi, jenis keadaan darurat, dan jumlah orang di atas kapal. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Mayday. Jika semua informasi ini disiarkan di kanal 16, maka semua kapal di sekitar akan tahu seberapa serius situasinya dan bagaimana harus merespons. Estonia, Sicilia, Eropa. Apakah Anda memanggil Mayday?
Jika beberapa informasi ini hilang, maka responsnya mungkin tidak sebanding dengan tingkat keparahan situasi atau mungkin tertunda saat mengumpulkan lebih banyak informasi. Hey Estonia, ada apa? Bisa kamu menjawab? Estonia mengarahkan panggilan ke MS Silja Europa dan baru setelah berhasil menghubungi kru mereka, operator radio di Estonia mengucapkan kata Mayday. Operator radio di MS Silja Europa, perwira utama Teo Sapelin, membalas dalam bahasa Inggris, Estonia, apakah kamu memanggil Mayday? Setelah itu, suara perwira ketiga Estonia, Andres Tames, mengambil alih di Estonia dan percakapan pun beralih bahasa ke bahasa Finlandia. Perwira ketiga Tames mengatakan kapal miring 20 hingga 30 derajat, tetapi mereka kehilangan daya dan dia tidak bisa memberikan posisi mereka saat itu juga. Hal ini menunda penyelamatan dan bagi 989 orang di dalam kapal, setiap menit sangat berarti. Sistem navigasi standar mereka tidak berfungsi. Satu-satunya yang masih berfungsi adalah GPS yang menampilkan posisi kapal bahkan dalam kondisi mati listrik. Tapi itu ada di sisi kanan jembatan kapal yang sulit dijangkau karena kapal miring sangat parah. Beberapa menit kemudian, Tames di Estonia berhasil menyampaikan posisi mereka kepada kepala perwira Sapelin di Silja Europa. Entah listrik kembali ke jembatan kapal, atau seseorang di jembatan, mungkin Thames, berhasil menurunkan diri ke GPS. Estonia akhirnya mengirimkan posisi mereka melalui radio ke MS Silja Europa, tetapi masih ada informasi penting yang hilang dari siaran darurat mereka. Mereka sekarang sudah memberikan lokasi mereka dan menyebutkan bahwa kapal miring 20 hingga 30 derajat. Kapal-kapal di sekitar akan tahu itu buruk, tapi Tames belum menyampaikan seberapa parah situasinya. Bahwa ada 989 orang di dalam kapal dan kapal itu tenggelam dengan cepat. Saya bisa membayangkan Tames sedang syok. Dia pasti sedang melawan nalurinya untuk melarikan diri dari kapal yang tenggelam, tapi dia tetap di posnya. Di bawah dek keadaan semakin memburuk. Air mulai naik di dalam kapal. Setelah kapal mulai miring, air laut mengalir masuk melalui jendela-jendela di kabin penumpang dan melalui jendela besar di dek 6. Air mengalir turun melalui panel langit-langit, tangga, dan lorong-lorong saat kapal semakin miring ke sisi kanan. Ombak menghantam dek-dek yang belum terendam air. Air mengalir deras melalui dek-dek bawah. Para penumpang berjuang melawan derasnya air yang mengalir melalui koridor dan tangga yang miring untuk mencapai dek luar. Mereka berjuang melawan air dan kerumunan orang di koridor yang padat. Orang-orang terjebak di seluruh kapal. Lebih banyak jendela yang jebol diterjang ombak besar. Pada pukul 01.30, kapal telah miring hingga 60 derajat. Ratusan penumpang terjebak di bawah permukaan air. Tak lama setelah pukul 01.30, Estonia mengirim pesan radio terakhirnya dalam bahasa Finlandia untuk mengatakan benar-benar buruk. Kondisinya sangat buruk saat ini. Pada pukul 01.50, Estonia masih sendirian dan sudah miring 90 derajat. Kemudian kapal itu tenggelam di bawah permukaan air dan menghilang dari layar radar kapal-kapal di sekitarnya. Kapal itu tenggelam di perairan internasional sekitar 22 mil laut dari Pulau Uto di lepas pantai Finlandia dan akhirnya berada di dasar laut pada kedalaman 80 meter. Sementara itu, tim penyelamat masih dalam perjalanan saat para penyintas terombang-ambing di perairan dingin Laut Baltik. Sepertiga dari orang-orang yang berhasil melarikan diri meninggal karena hipotermia sebelum tim penyelamat tiba. Para penyintas berpegangan pada tubuh-tubuh orang yang sudah meninggal di rakit penyelamat mereka, putus asa untuk mempertahankan kehangatan yang tersisa dari tubuh-tubuh itu. Operasi pencarian dan penyelamatan sedang dikoordinasikan oleh Pusat Koordinasi Penyelamatan Maritim Turku. Laut Baltik adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan 2.000 kapal berada di laut pada waktu tertentu. Rencana penyelamatan mengandalkan kapal feri dan perahu di sekitar untuk memberikan bantuan. Helikopter juga dapat dikerahkan untuk membantu mencari korban selamat. Skema ini telah berhasil untuk jumlah kecelakaan kapal yang relatif sedikit yang pernah terjadi di Laut Baltik sebelum hari ini. Jumlah penumpang yang lebih sedikit pada kecelakaan kapal sebelumnya mungkin membantu, tetapi Estonia tenggelam dengan cepat dan membawa 189 orang di dalamnya. Untuk memperburuk keadaan, MS Mariela melaporkan sinyal PAN ke Pusat Koordinasi Penyelamatan Turku. Jika panggilan Mayday secara khusus adalah situasi darurat yang mengancam nyawa dan membutuhkan tindakan segera,
Sinyal PEN tidak mencerminkan tingkat keparahan situasi tersebut. Ini digunakan ketika sebuah kapal membutuhkan bantuan dan situasinya mendesak, tetapi tidak ada ancaman langsung terhadap nyawa. Saat Estonia tenggelam, Pusat Koordinasi Penyelamatan Turku masih belum mengakui panggilan Mayday dari Estonia. Kemungkinan besar ini terjadi karena Estonia tidak terlalu jelas dengan panggilan Mayday aslinya. Jika mereka dengan jelas menyatakan panggilan Mayday bahwa mereka sedang tenggelam dengan 989 orang di dalamnya dan memberikan lokasi mereka, maka kapal-kapal di sekitar akan langsung memahami tingkat keparahan dan skala situasinya. Pada pukul 02.12, Mariela adalah yang pertama dari 5 feri yang mencapai lokasi kecelakaan. Mereka menilai situasi dan pada pukul 2.30 keadaan darurat skala penuh akhirnya diumumkan. Namun Mariela tidak bisa mendekat ke pusat kecelakaan. Keadaannya gelap dan mereka tidak bisa melihat air dengan jelas. Jika mereka mengarahkan kapal ke pusat kejadian, mereka berisiko melukai para penyintas dengan baling-baling kapal mereka. Pada pukul 03.05, kapal Mariela menurunkan rakit penyelamat terbuka ke laut dengan menggunakan winch. 13 orang di atas rakit penyelamat Estonia berhasil dipindahkan ke kapal Mariela. Orang-orang ini melaporkan lokasi rakit penyelamat lainnya kepada kru Mariela yang kemudian meneruskan pesan tersebut kepada kru helikopter dan kapal lain yang sedang dalam perjalanan. 2 helikopter penjaga perbatasan Finlandia, Super Puma dan Augusta Bell, mulai menyelamatkan penumpang dari air. Selama penyelamatan, helikopter-helikopter ini terpaksa mendarat di dek kapal feri yang terlibat dalam penyelamatan. Para pilot Super Puma melaporkan bahwa mendarat di kapal feri sangat sulit dan berbahaya. Meskipun begitu, helikopternya berhasil menyelamatkan 44 orang dari air. MS Isabella menyelamatkan 16 orang dengan seluncuran penyelamat kapal. Secara total, 137 nyawa berhasil diselamatkan selama operasi penyelamatan. Hanya 94 jenazah yang berhasil ditemukan dari bangkai kapal. Secara total, 852 nyawa hilang. Daftar penumpang menunjukkan mungkin ada 69 penumpang lagi yang belum diketahui keberadaannya. Jadi, mungkin ada lebih banyak korban jiwa malam itu. Ini adalah bencana maritim terburuk di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Tenggelamnya MS Estonia memberikan dampak besar terhadap keselamatan kapal feri. Sama seperti pada RMS Titanic tahun 1912, perubahan dilakukan terhadap peraturan keselamatan umum dan rakit penyelamat di kapal feri. Perubahan juga dilakukan pada standar dinas jaga. Semua EEPIRP atau radio suar penanda posisi darurat sekarang diwajibkan untuk terpasang secara otomatis. Di kapal Estonia, alat tersebut harus diaktifkan secara manual dan hal ini tidak terjadi. Jika alat tersebut diaktifkan secara otomatis, akan langsung jelas bahwa kapal sedang dalam bahaya dan lokasinya pun akan langsung diketahui. Peraturan baru tentang rakit penyelamat untuk evakuasi dari kapal yang miring di perairan yang bergelombang juga diperkenalkan. Seperti kebanyakan kecelakaan, rangkaian peristiwa dimulai dengan insiden besar yang tidak langsung dikenali. Ketika kunci visor pertama lepas, hanya lampu indikator yang diperiksa. Kru tidak memeriksa secara fisik integritas kapal. Pada saat itu, mereka bisa saja berhenti mengarahkan haluan kapal ke cuaca buruk. Jika mereka mundur dan membalikkan kapal ke arah cuaca buruk, maka air tidak akan masuk ke dek dan kapal akan tetap stabil. Setelah melewatkan kesempatan itu, tingkat keparahan dan lokasi insiden tidak disampaikan dengan jelas dalam panggilan Mayday. Kemudian panggilan PAN disampaikan dari kapal terdekat yang justru meremehkan insiden tersebut. Perwira ketiga MS Estonia Andres Tames yang kita dengar dalam panggilan Mayday ikut tenggelam bersama kapal tersebut. Bahkan dengan 852 nyawa yang hilang dalam bencana feri terbesar di Eropa, jumlah ini masih belum sebanding dengan korban jiwa di Donja Pass. Saya akan meninggalkan tautan ke cerita itu di sini.